Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar ibu hamil yang keenam, yaitu kebutuhan traveling. Boleh tidak sih kalau ibu hamil itu melakukan traveling atau pergi liburan, jalan-jalan? Boleh tidak? Jawabannya tentu saja boleh. Tidak ada yang melarang ibu hamil untuk melakukan traveling. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil. Nah, sebenarnya tidak ada batasan bagi ibu hamil untuk bepergian atau traveling. Akan tetapi traveling di trimester ketiga juga sebaiknya dihindari. Dan juga traveling di trimester 1 juga sebaiknya dihindari. Jadi traveling yang paling aman memang dilakukan pada saat trimester 2. Karena kalau misalnya trimester 1 biasanya ibu hamil masih mual dan muntah, kemudian juga ibu hamil di trimester 1 juga rentan mengalami keguguran apalagi jika melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan. Kemudian pada saat trimester 3 juga traveling sebaiknya dihindari karena perut ibu yang semakin membesar itu membuat rasa tidak nyaman bagi ibu, menyebabkan ibu cepat lelah. Itu mengapa traveling di trimester 3 lebih baik dihindari untuk dilakukan. Nah, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil dalam melakukan traveling? Oke. Pertama, hamil harus berhati-hati dalam membuat rencana perjalanan. Jangan terlalu lama atau terlalu melelahkan. Kemudian hindari pergi ke tempat-tempat yang terlalu ramai sehingga penuh sesak, juga panas dan berdiri atau duduk terlalu lama, karena hal itu bisa menyebabkan ibu menjadi tidak nyaman atau bahkan bisa menjadi sesak nafas dan jadi pingsan kalau terlalu ramai dan juga terlalu panas seperti itu. Nah, kemudian ibu hamil juga tidak boleh naik kendaraan yang terlalu bergetar, seperti misalnya contoh sepeda motor ya. Kemudian ini juga penting dilakukan, yaitu ibu hamil disarankan untuk tidak memakai hak tinggi selama hamil, apalagi jika kehamilan memasuki trimester 3. Takutnya itu akan menyebabkan cedera pada kaki, karena pada ibu hamil bentuk tubuh yang lordosis akan menambah ketidaknyamanan ketika memakai high heel terlalu lama. Nah, jika ibu hamil pergi ke suatu tempat atau dalam perjalanan dengan menggunakan angkutan umum, lebih baik ibu hamil tidak duduk berdekatan dengan orang yang sakit atau menggunakan masker selama perjalanan. Hal ini baik untuk mencegah ibu hamil dari tertularnya penyakit. Nah, mungkin timbul pertanyaan seperti ini, boleh tidak sih ibu hamil naik mobil, naik pesawat, kemudian naik sepeda motor, kemudian naik kereta api, angkutan umum, dan lain sebagainya? Nah, akan dijawab bentar. Boleh tidak sih ibu hamil naik mobil? Nah, boleh. Jadi ibu hamil boleh naik mobil maupun ibu hamil juga boleh mengendarai mobil. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh ibu agar perjalanan dengan menggunakan mobil menjadi nyaman. Yang pertama, ibu hamil disarankan untuk meletakkan bantal di belakang punggung sehingga bisa duduk dengan nyaman. Kemudian jika perjalanan menggunakan mobil cukup jauh, maka sebaiknya ibu hamil berhenti sejenak, misal 1 jam perjalanan, kemudian berhenti di rest area, kemudian keluar mobil dan melakukan stretching ringan untuk meregangkan tubuh dan mencegah terjadinya kram. Nah, karena kalau misalnya ibu hamil duduk dan diam dalam waktu yang lama, maka akan selain menimbulkan ketidaknyamanan, juga bisa menyebabkan gangguan sirkulasi dan odem pada tungkai. Kemudian ibu hamil ini bisa mengendarai mobil, menyetir mobil maksimal 6 jam, kemudian berhenti 2 jam dan jalan-jalan selama kurang lebih 10 menit.
Nah, sabuk pengaman juga mesti dipakai. Kalau misalnya ibu hamil sudah perutnya sudah mulai membesar, maka silk belt yang bagian bawah itu diletakkan di bagian bawah perut itu ya, untuk kenyamanan dalam berkendara menggunakan mobil bagi ibu. Oke, selanjutnya, boleh tidak sih ibu hamil itu naik motor? Nah, sebenarnya ibu hamil itu tidak disarankan untuk naik motor sendiri, apalagi untuk perjalanan yang jauh. Meskipun dibonceng, sebaiknya juga tidak dilakukan, apalagi jika kehamilan sudah memasuki trimester 3, di mana perut ibu hamil sudah mulai membesar. Perjalanan menggunakan motor ini rentan bagi ibu hamil, terutama bagi trimester 1 dan trimester 3. Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa motor itu merupakan kendaraan yang banyak bergetar. Jadi untuk di trimester 1 sebaiknya perjalanan dengan motor, perjalanan yang panjang dengan motor sebaiknya dihindari, karena bisa menyebabkan terjadinya keguguran kalau misalnya rahim ibu tidak kuat. Nah, kemudian kalau misalnya di trimester akhir, maka hal ini tidak bisa menyebabkan ketidaknyamanan bagi ibu ketika mengendarai motor sendiri. Nah, kalau sudah kalaupun terpaksa, maka lebih baik ibu hamil dibonceng saja. Oke, selanjutnya, bolehkah ibu hamil naik angkot atau bis? Nah, ibu hamil boleh pergi kemana saja dengan menggunakan angkot atau bis, asal memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ibu hamil sebaiknya menghindari naik bis atau angkot pada jam-jam sibuk. Karena kalau jam-jam sibuk, maka angkot atau bis itu bisa penuh sesak. Nah, ini bisa membuat ibu hamil merasa tidak nyaman. Kemudian, yang kedua, kalau ibu hamil naik angkot, lebih baik cari angkot yang di depan kosong, jadi di depan supir kosong, karena biasanya space duduknya lebih besar sehingga membuat ibu hamil lebih nyaman. Kemudian yang ketiga, ibu hamil disarankan untuk tidak berdiri pada saat naik bis. Nah, ini kadang gitu ya, kalau bis yang ekonomi biasanya meskipun tempat duduknya sudah penuh, maka ada orang-orang yang berdiri juga di situ selama perjalanan. Nah, ibu hamil ini diminta untuk tidak berdiri ketika naik bis. Nah, kalaupun penuh, maka sebaiknya minta bantuan petugas untuk mendapatkan kursi prioritas bagi ibu hamil. Nah, kalaupun tidak ada, maka sebaiknya ibu hamil itu tadi menghindari jam-jam sibuk, agar ketika mau naik bis diperkirakan bahwa kursi-kursi yang ada di dalam bis itu tidak penuh. Nah, kemudian bolehkah kalau misalnya ibu hamil itu naik pesawat? Nah, jadi ibu hamil boleh pergi naik pesawat sebelum usia kehamilan 32 minggu atau sebelum usia 8 bulan. Kalau misalnya usia kehamilan lebih dari 8 bulan dan ibu ingin bepergian dengan menggunakan pesawat, maka ibu harus menyertakan keterangan dokter bahwa si ibu dan si janin dalam keadaan sehat. Jadi, waktu yang terbaik untuk bepergian dengan menggunakan pesawat itu memang pada saat trimester kedua. Selanjutnya, bolehkah ibu hamil naik kereta api? Nah, ibu hamil boleh bepergian kemana saja menggunakan kereta api. Kereta api ini justru merupakan alat transportasi yang paling nyaman di antara alat transportasi lainnya bagi ibu hamil, karena merupakan alat transportasi yang paling sedikit getarannya. Akan tetapi, disarankan bagi ibu hamil yang akan bepergian dengan menggunakan kereta api, lebih baik membooking tiket jauh hari sebelumnya sehingga bisa mencari tempat duduk yang nyaman. Dan juga di hari keberangkatan diusahakan untuk didampingi oleh suami atau oleh keluarga ketika melakukan perjalanan. Nah, selanjutnya, bolehkah ibu hamil naik perahu atau kapal laut? Jawabannya, ibu hamil tidak disarankan untuk naik perahu atau kapal laut. Hal ini karena kalau ibu hamil naik perahu atau kapal laut, hal itu sangat mungkin membuat perut ibu menjadi tidak nyaman, sehingga menyebabkan ibu hamil mual dan muntah. Nah,
Hal ini akan diperparah kalau misalnya ibu hamil mengalami morning sickness di pagi hari pada waktu trimester 1 dan ibu hamil naik perahu, maka itu akan menyebabkan morning sickness-nya menjadi lebih parah. Kemudian selanjutnya, bolehkah ibu hamil naik sepeda? Nah, dalam beberapa studi menyebutkan bahwa bersepeda baik untuk ibu hamil. Nah, akan tetapi walaupun demikian perlu hati-hati bagi ibu hamil yang ingin naik sepeda ya, terutama jika dilakukan pada trimester ketiga atau trimester akhir kehamilan. Nah, maka dari itu naik sepeda di trimester 3 sebaiknya dihindari. Hal ini dilakukan agar janin tetap aman dan tumbuh dengan sempurna. Nah, dari video kita kali ini apa yang bisa kita simpulkan? Jadi, ibu hamil boleh melakukan traveling asalkan perjalanan travelingnya harus direncanakan dengan baik, kemudian tidak tergesa-gesa dan merupakan traveling yang menyenangkan. Kemudian saat akan traveling pastikan kondisi ibu hamil dan kondisi janin yang ada di dalam kandungan dalam kondisi sehat. Kemudian jangan lupa untuk membawa nomor telepon penting, misalnya bidan atau dokter, sehingga jika terjadi sesuatu tentang kesehatan ibu hamil dan janin di perjalanan, maka ibu hamil bisa dengan mudah menghubungi kontak telepon yang sudah disimpan tersebut. Nah, sudah paham kan penjelasan pada kali ini? Oke, demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.